Itu kenapa tuh dok memungkinkan terjadi itu? Apakah itu pembawaan dia, ataukah dia memang ada penyimpangan dari kejiwaan, atau apa yang menyebabkan masa dokter sampai ngintip-ngintip gitu ya kalau Penyimpangan kayaknya, nggak ada masalah dengan kejiwaan. Saya selalu bilang ada 10, satu ada yang begitulah. Mau bilang apa kita, ya kan? Jadi kita nggak bisa mengeneralisir kasus seperti ini, salah rumah sakit, salah ini, tidak. Orangnya kok, gitu. Di Indonesia kasusnya banyak nggak? Kemungkinan banyak. Cuman orang Indonesia nggak suka ngadu, karena tidak bisa jemput bola, harus ada pengaduan. Nah, orang kita kan malu, apalagi masalah seksual itu semua. Si pasien kita bilang, Ibu, kalau tidak puas dengan kami, memutuskan dokternya, tidak diketemukan pelanggaran, silakan tempuh jalur hukum. Nggak mau pasien, karena tahu lama kan, pengacara ini itu biaya besar kan. Belakangan ini sorotan kepada dokter cukup kencang karena ternyata banyak dokter atau ada beberapa dokter yang melakukan penyimpangan seksual, melakukan pelecehan, setidak-tidaknya dituduh seperti itu. Nah, oleh karena itulah podcast 9 kali ini akan membahas mengenai perilaku dokter dan apa sebenarnya yang terjadi pada dunia kedokteran kita. Sebelum kita masuk ke tema itu, seperti biasa saya mengingatkan selalu, tegakkan hukum, berikan keadilan. Dan untuk membahas tema itu, saya sudah mengundang seorang profesor, seorang di bidang kedokteran tentu saja, seorang dokter profesor. Beliau adalah Profesor Ali Basaid. Selamat datang Prof di podcast 9 Prof. Ini memang jarang-jarang kita mengundang dokter walaupun udah berkali-kali dok ya. Dok, ini kan masyarakat nih agak aneh juga dok. Dokter di dunia, orang dokter kan dia sudah terbiasa ya berhadapan dengan tubuh manusia maupun laki-laki maupun perempuan, bukan hanya luarnya, dalamnya semua ya. Dari tingkat 1 udah belajar anatomi segala macam. Kok tiba-tiba sekarang kita mendengar hampir serempak banyak di seluruh Indonesia ada penyimpangan, katakanlah tanda kutip ya, masyarakat mengatakan begitu, terhadap perilaku dari dokter. Ada dokter ya yang suka ngintip perempuan gitu ya. Ngapain dokter ngintip, dia udah belajar anatomi. Ada dokter memperkosa, melakukan pelecehan dan sebagainya dok ya. Setidaknya itu yang ada di dalam berita. Prof, apa sebenarnya yang terjadi di dalam dunia kedokteran kita dan interaksinya dengan masyarakat? Bagaimana nih Prof? Jadi kesan saya ini, begitu muncul suatu berita, merentet terus. Nah, kalau saya lihat yang ada di medsos itu, dokter itu memeriksa pasien, tidak didampingi. Jadi bisa aja timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin ada pasien, ini kesempatan nih atau apa gitu ya. Jadi di situ permasalahannya. Kalau para dokter, karena kita bikin di etika, kalau Anda periksa pasien, didampingi, Anda nggak usah khawatir. Gitu. Dulu pernah ada kasus, ya, seorang dokter waktu dia mau cek paru-parunya, tersenggol tuh payudara perempuan. Nah, perawatnya duduknya di luar, pakai hordeng begini. Dituduhlah oleh si perempuan ini pelecehan seksual. Lalu ketika saya ikut sidangnya, saya rapat, saya bilang, Ibu, tidak. Itu cuman kesalahannya cuman di perawat, kenapa dia di luar. Ada saksi kan. Akhirnya kita diskusi lagi, akhirnya itu tidak sengaja Bu, nggak sengaja, nggak mungkin dokternya mau pegang payudara, saya bilang itu. Akhirnya selesai. Tunggu, Prof, apakah masyarakat sekarang tuh sudah sedemikian sensitif terhadap dokter? Kan dokter biasa saja kalau ada apa buka baju gitu ya. Biasa itu, nggak ada masalah. Memang ada perilaku seseorang, kita bisa ubah ya, attitude seseorang, kelakuan itu adalah dalam hidup ini. Saya selalu bilang kepada orang, kalau kita punya anak 4, satu pasti ada yang aneh ya. Nggak maunya begini, maunya begitu, gitu. Betul kan? Nggak ada yang bisa sama kita. Nah, dokter juga gitu, begitu banyak dokter, pasti ada 1-2 yang menyimpang seperti ini. Itu udah
Jadi menurut Prof sebenarnya itu nggak bisa digeneralisir nggak bisa. Tapi itu adalah pelaku penyimpangan dari seseorang ya, gitu ya. Ya. Terus kedua, di majelis kehormatan dokter itu ada yang datang mengadu bahwa si suaminya ini selingkuh dengan perawat. Nah, peraturannya adalah kalau dia melakukan pelecehan seksual selingkuh di lingkungan rumah sakit, itu kena dia. Tapi kalau dia bilang di mana? Oh, di luar sana, di hotel, itu nggak ada urusan lagi sama kita. Itu urusan pribadi. Artinya suaminya ini pasien? Enggak, dokter. Oh, dokter. Dokter. Dokter yang istrinya yang mengadu bahwa dia berselingkuh dengan... Jadi si istrinya ini, si perempuan ini udah punya suami. Iya. Suaminya curiga, ada bukti bahwa istrinya berselingkuh dengan dokter. Oke. Dia pergi ngadu. Kita tanya, per definisi kalau selingkuh itu di tempat praktek, di rumah sakit, bahkan kalau lapangan parkirnya masih masuk rumah sakit, itu kena. Tapi kalau selingkuhnya di luar sana, kami nggak bisa apa-apa. Itu Pak, kalau nggak bisa terima, dipuja hukum. Tapi kan dok, kalau selingkuh gitu dalam arti tadi ya, tidak ada kaitannya dengan profesi kedokteran, kan itu lain. Sama kalau wartawan memeras, itu nggak ada kaitannya dengan profesi wartawan. Dia bedana biasa lah. Ya, benar. Nah, itu sering kali mereka ngadu, ternyata setelah kita cek, nggak ada hubungan dengan profesi. Minta maaf ya, kami nggak bisa meneruskan. Kenapa? Lo kalau nggak bisa terima, tempuh jalur satu lagi, jalur hukum. Gitu. Itu yang kita bilang sama pengadu. Ngadu itu. Nah, banyak waktu saya jadi ketua MKDKI dulu, ada beberapa kasus dilaporin. Nggak ada yang kita kerja, nggak ada yang kita proses. Karena apa? Karena di luar, bukan lingkungan rumah sakit. Dia adalah melakukan profesi kedokterannya. Kalau itu kita tangani. Gitu. Nah, itu pun biasanya kan termasuk pelanggaran etik. Nah, itu kalau pelanggaran etik, kita bilang jangan ke sini, kemana? Pergi ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, ada MKIK kan, dan lapornya ke sana. Saya bilang, kalau kami di sini hanya disiplin profesionalisme seorang dokter yang kita nilai, lain kami tidak. Tapi Prof, ini kan maksud saya, kalau orang lain, profesi lain melakukan di bidang seksual gitu dianggap ya normal lah ya. Ini kan dokter ya. Ya, betul. Yang ketika dari tahun pertama sudah dididik terus ya, berhubungan dengan manusia, dengan segala, dan mungkin apakah di pendidikan itu juga udah diajarin? Sudah diajarin. Ada kuliah etik. Waktu saya PPDS dulu masuk spesialis kebidana, ada yang ngajar mengenai etik, ada bukunya. Di situ yang pengajarnya guru besar juga, dia ceritain ini diceritain sama dia. Nah, tapi saya bilang tadi kan ada satu orang, dua orang, walaupun kita ajar apapun. Itu kenapa tuh dok memungkinkan terjadi itu? Apakah itu pembawaan dia, ataukah dia memang ada penyimpangan dari kejiwaan, atau apa yang menyebabkan? Masa dokter sampai ngintip-ngintip gitu ya, kalau yang lain ya oke lah. Tapi ini dokter kan udah... Penyimpangan kayaknya, nggak ada masalah dengan kejiwaan. Saya selalu bilang, ada 10, satu ada yang begitulah. Mau bilang apa kita, ya kan? Gitu, itu biasa lah, itu tindakannya tidak biasa. Cuman buat dia, ya sifatnya begitu, pembawaannya begitu, ya sudah. Termasuk dokter anestesi yang dia pakai dibius dulu pasiennya sehingga baru diperkosa. Ya, betul. Bisa aja ada. Dokter anestesi itu kan pegang obat-obat bius. Bisa saja itu terjadi. Tergantung dokternya kan, gitu. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir kasus seperti ini. Salah rumah sakit, salah ini, tidak. Orangnya kok, gitu. Karena apa? Sudah diajar waktu dia mau masuk spesialis, sudah diajarin. Nggak boleh begini. Anestesi sensitif ya. Itu banyak obat yang tanda petik seperti narkoba kan. Hati-hati ya di situ, hati-hati ya di situ. Sudah diajarin. Gitu. Cuman seperti saya bilang tadi, adalah satu yang menyimpang. Kita nggak bisa mengatakan seluruhnya. Itu sifat manusia lah. Pasti yang ada ya. Gitu. Nah, apakah dengan demikian, Prof, perlu nggak semacam tes psikologis untuk jadi dokter? Oh, dites ada kan? Ada ya? Udah. Kita waktu kita mau masuk, mau terima PPDS, ada MPPI namanya. Apa? MPPI. MPPI, apa tuh? Untuk mentes kejiwaannya. Oleh psikiater. Jadi lihat nih, orang ini gimana nih?
kayaknya jiwanya, ngerti ya? Jiwanya nggak beres, jiwanya ini itu direkomendasikan kepada kami. Ini tidak bisa, kita nggak terima. Itu memang udah ada dari awal ya? Udah ada. Kalau saya lihat kan film-film di barat nih misalnya dok, itu kalau dokter melakukan penyimpangan itu, apakah seksual atau kejahatan itu kan jadi sadis karena punya pengetahuan yang, ya kan alat-alatnya apa gitu. Jadi udah dites itu dok? Udah dites, mau masuk sekolah udah dites. Cuman di Indonesia kasusnya banyak nggak? Kemungkinan banyak. Cuman orang Indonesia nggak suka ngadu, karena tidak bisa jemput bola, harus ada pengaduan. Nah, orang kita kan malu, apalagi masalah seksual itu semua. Malpraktek juga gitu. Nah, mau ngadu, minta maaf, diterima. Jadi kita enak di Indonesia ini, pasien itu menerima, asal kita mau ngomong yang baik, ini minta maaf segala macam. Ini namanya manusia, pasti ada kekurangan itu, pasien nerima kok. Tapi sekarang kan ada no viral, no justice gitu loh. Diviralkan kan cepat gitu loh, sehingga yang terjadi kan juga begitu dok, yang terbongkar banyak itu kan diviralkan. Yang memperkosa lah, yang ini. Kan dia bisa menempuh jalur hukum kalau dia mau. Iya. Betul kan? Betul. Nah sekarang, si pasien kita bilang, Ibu, kalau tidak puas dengan kami, memutuskan dokternya, tidak diketemukan pelanggaran, silakan tempuh jalur hukum. Nggak mau pasien, karena tahu lama kan, pengacara ini itu biaya besar kan, jadi mereka nggak mau. Jadi paling sering itu terjadi perdamaian. Kita panggil dokternya, panggil pasiennya, gini, damai. Gitu. Mau pasien, mau. Biasanya mau. Mau, asal kita baik sama pasien. Itu kalau apa semacam restorasi justice lah ya gitu ya, perdamaian itu. Itu dari beberapa pengalaman Prof memeriksa kasus-kasus, dokternya tuh bagaimana? Dia memang ada kesengajaan atau apa? Atau salah tafsir? Atau... Ya, betul. Karena saya pernah mendengar bahwa kalau orang misalnya, terutama ibu-ibu, begitu dibius, setengah bius itu dia masih punya halusinasi macam-macam gitu loh. Jadi sekarang kalau ada pengaduan terhadap seorang dokter, di setiap rumah sakit itu ada namanya komite medik. Kita panggil tuh dokter, sebenarnya saya 5 tahun jadi ketua komite medik, itu kita panggil dokternya. Di tiap rumah sakit harus ada harus ada, betul. Pasien bisa mengadu langsung ke bisa, langsung ke Dirut. Oh, ke Dirut. Nanti Dirut forward ke kami, ini ada pasien mengadu, seorang dokter begini. Kita panggil dokternya. Bahkan kita audit. Ternyata kita ketemukan yang salah memang dokternya. Berarti ini kalau sampai nanti penuntutan secara pidana atau lagi apa? Perdata. Perdata, habis. Kenapa? Kita ada audit kok. Nah, akhirnya. Itu ada audit, semacam audit kedokteran ya terhadap. Kita audit. Panggil saksi, panggil semua. Bahkan satpam kita jadiin saksi. Betul nggak dokter datang ke rumah sakit jam 8 pagi? Enggak, jam 10 pagi. Nah, ketahuan kan? Nah, jadi kita audit benar-benar. Lalu kita panggil dia, kita bilang nih. Nah, jadi bagaimana? Ya panggillah pasiennya. Damai. Tapi pasti ada apa? Kompensasi gitu. Dan kompensasi itu juga bisa diajak diskusi lah gitu. Tapi dokternya mengakui itu biasanya kalau begitu. Ada kesalahan waktu atau kami kelemahan. periksa, dia ngakui. Kami punya bukti semua. Nah, kepada pasien kita bilang, Ibu, Bapak, ini sudah kami audit. Memang kita ketemukan ada beberapa hal yang ini. Nah, sekarang bagaimana? Apakah mau kita duduk bersama, kita damai, kita diskusikan, atau gimana? Dulu ada seorang bilang, tidak mau, saya menempuh jalur hukum, silakan. Ternyata balik lagi dia, karena itu kan hukum lama. Iya, mahal kan? Mahal gitu. Pembelanya kan maju juta gentar membela yang bayar kan. Jadi kan, balik lagi, udahlah kita mau damai aja lah. Gimana? Pasien bilang, saya nuntut misalnya 100 juta, gitu kan. Oke. Kita ngomong 100 juta, aduh Bu, ini kita udah audit kesalahannya cuma 10-15%, Bu. Saya bilang gitu. Turun lagi, akhirnya 50. Artinya nego lah ya. Nego. Prof nih dokter obgyn ya, dokter kandungan lah ya. Itu kan lebih sensitif lagi tuh kan. Saya kalau ngajar kode etik jurnalistik, misalnya suka memberi contoh,
kedokteran tuh, misalnya istri kita, ada kata saudara kita kalau lagi hamil atau periksa kandungan dibawa kan ke dokter, dokternya bisa laki, terus kita pasrahkan aja sama dokternya kan, terus mungkin ditutup pakai hordeng apa, kita nggak tahu apa yang terjadi. Suami kan, nggak boleh ikut. Yang bagian vital tuh dipegang-pegang mungkin pakai lampu, yang suaminya aja nggak pernah bilang, saya bilang. Terus suaminya marah, enggak, saya bilang, waktu ketemu malah bilang terima kasih dok, nggak itu aja, malah bayar ke dokternya. Gitu. Bahkan naik lagi kapan kembali. Iya, kembali. Nah, jadi tapi karena kan ada kepercayaan. Kenapa kita percaya? Selain kompetensi dokternya, juga kan ada masalah etika. Dokter kan sudah beda dengan etikanya tuh beda dengan kita gitu ya. Nah, pengalaman dokter menghadapi pasien-pasien ini bagaimana, dokter? Cara saya yang paling gampang. Iya. Begitu saya mau periksa kan dia masuk sama suaminya. Saya jelasin kepada suaminya, Pak, ini istri Bapak akan saya periksa. Saya akan periksa dalam, saya akan buka begini dan saya akan lihat. Saya mohon Bapak mengerti. Setuju Pak? Setuju udah. Bapak duduk aja di sini. Mau dia. Asal kita mau komunikasi. Cuman masalahnya sekarang kan kadang-kadang dokter pasiennya banyak. Betul. Nah, kan nggak ada waktu. Betul. Cuman juga di Indonesia ini pasien, yuk berobat ke dokter sana, yuk sampai jam 1 pagi. Betul. Saya bilang kan, Bu, jam 1 pagi dokter udah begini kan. Betul. Jadi tapi orang Indonesia sifat begitu. Betul. Pasien yang dokternya pasiennya banyak itu yang hebat. Betul. Tapi ada orang-orang asing, orang itu dia cari dokter yang pasiennya sedikit. Betul. Dia mau ngomong, mau jelasin. 15 menit kita nggak boleh stop tuh. Kenapa Anda stop saya? Saya belum puas. Nah, kalau di Indonesia kan susah. Jadi lihat jam. malah banyak dokter yang nggak mau ditanya. Nggak mau ditanya. Lihat jam, udah jam 11 malam, mata udah merah. Ayo cepat-cepat. Jadi pengalaman saya dulu, paling banyak kesalahan terjadi tengah malam. Dokter udah ngantuk. Ya kan ya? Itu bisa terjadi, Dok. Bisa. Ya? Artinya kelemahan, karena dia capek, fisik, dia bisa menyebabkan. Maka itu kita pernah dulu diskusi, berapa ya target seorang dokter? Kita pernah bilang mungkin cukup 25 pasien, tapi ya nggak bisa juga, nggak bisa dilarang, bisa gitu kan. Jadi ya suka hatinya lah. Begitu ada apa-apa ya terima aja, nanti etika, disiplinnya kenal. Jadi nggak ada batasan tuh, Dok. Seorang dokter itu maksimal lah idealnya berapa lama? Ya, nggak ada. Justru kita bilang dokter harus jaga kesehatannya. Kalau dokter udah nggak sanggup lagi, bilang. Saya karena umur segini, segitu, saya hanya periksa 10 orang. Ngomong. Tapi kan Bapak, ada juga dokter-dokter yang gitu. Ada. Saya tahu, dokter, ada beberapa teman. Tapi jam 9 apa-apa udah nggak boleh. Gitu, dia pulang aja. Gitu. Kayak saya tuh saya bilang, saya Ibu, kalau Ibu melahirkan sama saya batasnya jam 8 malam. Di atas jam 8, saya nggak nolong lagi, Bu. Kalau dia mau, oke, nggak mau. Kalau Ibu nggak mau, saya serahkan ke teman saya. Gitu kita ngomong. Jadi sebenarnya pasien Indonesia ini enak asal mau ngomong aja. Nah, saya melihat juga beberapa dokter, bahkan dokter-dokter muda mempunyai kelemahan itu, Dok, tidak berkomunikasi. Itu masalah. Komunikasi adalah masalah utama kepada pasien. Kalau kita pintar berkomunikasi, lihat. Kalau mau komunikasi, lihat dulu pendidikannya. Betul kan? Sukunya, agama, ini lihat semua. Nah ini nggak pernah diperhatiin. Dia pendidikannya rendah, asal ngomong. Betul. Main iya saja, tanda tangan. Begitu ada kejadian apa-apa, nah, kita bilang, loh Ibu kan tanda tangan. Wah, saya nggak ngerti. Karena dia pikir kalau dia nggak iyain, aku nggak ditindak. Betul kan? Jadi kita bilang, di komunikasi kita bilang, tolong kalau nanti mau ngomong sama pasien, lihat dulu pendidikannya. Saya pernah dulu komunikasi nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bukan orang bahasa Indonesia nggak bisa. Panggil, suruh penterjemah. Bapak, Bu, waktu dia tinggal di Jakarta sini, mana tuh di Menteng Pulau. Saya bilang panggil ketua RT-nya ke sini, datang. Udah harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi mungkin meninggal tuh pasien. Nggak mau. Panggil. Dijelasin dalam bahasa daerahnya, mau akhirnya. Jadi komunikasi ini, makanya itu kami pernah ngusulin, kalau bisa di kurikulum pendidikan kedokteran ada komunikasi. Karena kayaknya kan, Dok, kalau saya tanya ya ke orang-orang yang suka ke luar negeri, kemana, itu salah satu yang menjadi masalah adalah
komunikasi itu, penjelasan dari dokter Indonesia tuh nggak tuntas. Ya, setuju saya. Sehingga pasien juga menafsirkan gitu loh. Benar. Saya tanya, Ibu kenapa berobat? Tahulah ke Singapura misalnya, Malaysia. Salah satu juga mereka, aduh dokter sana enak, dijelasin betul. baik-baik, diambil gambar. Betul. Di sini, Ibu berobat sama siapa? Lah, Bu, dokternya pasiennya banyak. Saya bilang gitu kan. Kenapa Ibu nggak cek dokternya sedikit? Saya bilang gitu, bisa ngomong. Nah, kalau orang tertentu, orang asing, no. Saya belum puas. Betul. Nggak peduli dia. Nah. Bahkan, Prof, saya tahu ada dokter, karena begitu banyak pasiennya, kebetulan mungkin BPJS, dia cuma periksa-periksa gini lah kadarnya, terus ditanya, ada keluhan apa? Nggak ada. Kalau nggak ada, makan obat yang lain. Dia nggak periksa yang lain gitu loh. Karena ada gitu loh. Maksudnya karena terlalu banyak, dia menggampangkan aja. Harusnya di USG, udahlah nggak usah lah gitu loh. Betul. Jadi ini juga, sebenarnya kita kan USG itu selama hamil 3 kali. Tapi pasien setiap datang minta di USG. Nah, kita jujur nih, Ibu kan sudah 3 kali. Marah. Maunya setiap datang di USG. Kenapa dokter sana siap datang USG? Saya enggak. Susah ngomong. Gitu. Dan kedua juga vitamin. Orang kita kan semua minta vitamin, betul kan? Jadi waktu saya meeting di luar negeri di Amerika dulu, seorang perusahaan farmasi bilang, susah ya jual vitamin di Amerika. Ada yang ngeletuk begini, mau jual vitamin? Kayak Asia aja, cuma Indonesia. Orang di sana cuma minta vitamin semua. Betul kan? Kalau kita bilang nggak perlu vitamin, nggak balik lagi. Jadi buat saya, karena saya sekolah di luar negeri, saya nggak peduli. Dokter sekolah di mana ya? Di Jerman dulu. Oh, di Jerman, oke. Di sana kan kalau kita berobat di sana, pasien tanya, saya nggak dikasih obat. Enggak, tuh dia bilang apa? Artinya, alhamdulillah, saya sehat. Tapi di sini coba nggak kasih obat. Tapi saya punya pengalaman ini, Prof, ya. Personal ya, ayah saya sendiri berobat di sini, dia udah akhirnya demensia. Kemudian di Singapura pun ditanya profesor, dia bilang kalau 80% aja bisa 20% bisa sembuh is miracle, keajaiban. Benar. Tapi kemudian kami bawa ke Australia, karena udah waktu itu nggak sadar, kami bawa ke Australia, naik ambulan pesawat itu. Di Australia, satu lagi, Prof, di Indonesia tuh kadang-kadang nggak mau mengasih rekam medisnya, Dok. Susah sekali mau rekam medisnya. Padahal dari sana minta nih rekam medisnya kayak apa gitu kan. Itu susah sekali. Lebih dari berhari-hari akhirnya dikasih, kita bawa ke Australia. Nah, yang menarik oleh dokter Australia, dia bilang, wah oke, nih berdasarkan pemeriksaan kami, buang semua obat. Buang semua obat. Are you sure, Dok? Sakit kami bilang, iya. Karena ini kebanyakan obat keracunan. Ini dia. Dan benar, Dok, 3 bulan kemudian, bapak saya ini lagi, bisa lagi dimensianya hilang gitu loh. Jadi rekam medis. Kita ada peraturan di sini tidak boleh memberikan rekam medis kepada pasien. Yang boleh diberikan adalah resume medis. Jadi waktu Bapak mau minta itu dibikin resumenya sama dia. Tanggal sekian berobat, obat ini. Itu ada resumenya. Tapi full rekam medis nggak boleh diberikan. Oh, memang ada aturannya. Ada aturannya. Walaupun diperlukan untuk rumah sakit. Resume itu diberikan. Kenapa, Dok, rekam medis nggak boleh? Kan di dalam rekam itu tebal sekali, kan lengkap semua di dalam. Itu banyak nanti hal-hal yang nggak perlu tentang pasien, ketahuan rahasia-rahasia pasien. Walaupun untuk sejawat di luar negeri. Kalau misalnya rahasianya masalah lain nggak ada masalah. Dia lihat nanti, waduh, rupanya menurut kami di sini Bapak sakitnya ini gitu. Loh, saya nggak tahu. Ya kan? Saya sebagai dokter wajib, saya mau pulang atau saya mau keluar negeri, kita kasih resume medis. Oh, namanya resume medis. Tulis lengkap, tanggal sekian berobat, tanggal sekian jam sekian, lengkap situ dikasih obat sakit ini, dikasih obat periksa, tulis semua di situ. Dengan obat-obatnya kan di situ kan rekam medik kita pindah ke situ, dapat 2 lembar. Nah, itulah yang Anda bawa ke. Waktu itu sih bentuknya CD ya, masih CD waktu itu gitu loh, belum tidak
dalam cetak gitu. Ada yang bilang rekam medis itu bisa difotokopi, tapi ada sebagian pendapat nggak juga. Tapi kalau menurut aturannya gimana, Dok? Nggak ada istilah fotokopi. Tapi ada yang ahli hukum juga bilang kasih aja fotokopinya, suruh pasien fotokopi kan. Kita kan ngomong secara keseluruhan nih. Kalau satu-satu mungkin masih gampang mungkin pendidikannya bagus, coba kita kasih. Tapi ini kalau kita kasih ke semua, bahaya itu. Karena salah satu pelanggaran etik membuka rahasia, gitu. Jadi, itu kan memang tidak boleh. Nggak boleh. Kecuali untuk penegakan hukum. Itu tidak bisa apa-apa, itu harus kasih. Pengadilan, hukum, polisi kasih. Tapi kalau minta begitu aja kita nggak berani kasih. Apakah ini Prof, apakah seorang dokter itu memandang performan dari pasiennya? Saya punya pengalaman, suatu saat saya ke dokter, saya waktu itu pulang kerja pakai jas, pakai dasi, agak perlente. Dokternya tuh baik sekali, sampai hormat-hormat bungkuk. Tapi pada hari Sabtu atau Minggu saya datang lagi pakai jeans, pakai kaos, hari libur, udah berbeda. Bisa itu. Hah? Bisa. Apakah boleh, Dok? Nggak boleh. Sikap gitu. Nggak boleh. Saat mau pakai sarung mau apa, tetap dia anggap dia pasien. Nggak boleh beda-bedain. Mentang dia pakai dasi, pakai jas, terus dia nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa ada dokter bisa gitu, Dok? Biasa saya bilang tadi satu-satu lah. Betul kan? Iya. Ada sesuatu yang kelakuannya seperti itu. Kita nggak bisa apa. Itu bukan satu tren umum ya, Dok? Bukan. Enggak ya? Enggak. Tapi itu memang individual sifatnya. Betul. Individual. Dok, kata orang dunia kedokteran itu paling susah, Dok, kalau diiniin secara hukum, karena satu kolegialnya kuat sekali gitu kan, etiknya harus menganggap sebagai saudara dan sebagainya. Ini bagaimana, Dok? Itu sebenarnya memang di buku kodeki itu saudara sekandung, dianggap itu semua kan. Tapi pengalaman saya itu kalau udah masuk ke jalur hukum, nah itu sulit mereka membuktikan, rumit. Jadi kami selalu bilang, kalau udah masuk masalah kedokteran pada begini semua. Jadi sulit gitu. Jadi sebenarnya memang saudara sekandung itu tidak boleh kita menjelek-jelekin teman kita, gitu kan. Ibu berobat sama siapa? Wah, nggak bener ini. Itu salah itu. Itu yang nggak boleh. Itu kan saudara sekandung kita. Jadi sumpah dokter kami begitu, gitu. Tapi kalau misalnya nanti menurut hukum penyidikan, paksa kita. Nggak bisa lah, kita kan disumpah nanti. Nggak bisa berbohong. Tapi yang sering terjadi, bahkan saya dengar kabar pun di luar negeri, dokter yang paling banyak dituntut karena mulut teman sejawat sendiri. Di Australia gitu saya dengar, di Amerika juga begitu. Jadi mulut teman kita sendiri. Waduh, jadi ibu berobat sama Prof Ali. Wah, ini nggak benar, Bu. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Gitu. Jangan, tidak boleh, itu kan saudara kandung kita sendiri. Jadi kalau memang saya ketemu nih, wah dokternya ini salah nih, dalam hati saya, nggak benar, jangan bilang di depan pasien. Oh, nggak boleh itu. Jangan, nanti kalau kita bilang, Bu, benar nih Bu, dokter, habis sudah. Ngawur tuh dokter. Udah gitu. Nanti kita telepon dokternya, Dok, tadi ada pasien dokter ke saya. Sebenarnya bukan begitu, Dok, pengobatan gini. Kita kasih tahu baik-baik. Boleh gitu. Boleh, dari dokter ke dokter gitu kan. Bahkan sekarang ada ide dulu, di Jepang ada katanya, buka yang namanya klinik second opinion. Asuransi senang banget. Jadi tindakan dokter ini dia cek ke second opinion. Salah yang kamu bayar, gitu kan. Nah itu kita belum ada di Indonesia. Pernah ada wacana, dulu ayo kita bikin klinik second opinion. Jadi pasien-pasien tidak puas datang ke situ. Jangan pergi ke nyalain dokter. Nah di situ kan ada tim. Nilai di situ boleh bilang, ini enggak benar nih, ini bisa. Tapi belum bisa di Indonesia. Saya dengar cuma di Jepang nggak salah tuh. Prof, kalau dokter itu kan sebenarnya punya prosedural yang udah baku ya secara ilmiah. Artinya punya SOP nih. Misalnya Dokter Ali ya, Profesor Ali ingin memeriksa pasien ya, kandungan lah ya kan. Itu kan ada SOP-nya, dari ilmu kedokterannya ada, situasionalnya ada gitu. Kan bisa diaudit dari situ, Dok, misalnya benar apa enggak. Benar, gitu, kan? Itu pendekatan disiplin diambil dari SOP-nya itu semua. Kalau tidak sesuai ada. Karena
Gitu ya? Iya. Jadi kami waktu menyidangin para dokter yang diaduin, kami lihat ada memakai SOP ini apa enggak. Di SOP sudah dibilang A, B, C, D, aduh, kadang nggak kerjain, maka itu pasien meninggal, misalnya, ya kan. Jadi kita ada SOP pemeriksaan begini, kok nggak kerjain. Nah, maka itu setiap rumah sakit itu bikin SOP itu. Kita nanti yang harus bikin SOP siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Nah, kan ada komite medik di sana. Nah, dia harus bikin SOP itu. Gitu. Jadi, maka kita himbau kepada rumah-rumah sakit, buatlah SOP itu sesuai dengan kondisi situasi. Jangan sama-samakan dengan kota-kota besar. Karena Anda sendiri nanti gitu. Maka itu kami waktu mau periksa seorang dokter diaduin, mana coba lihat SOP-nya, standarnya mana? Lah, kok nggak sesuai? Kenapa? Nah, maka itu pengalaman saya ini di Indonesia ini masih pakai ilmu kebiasaan. Kenapa? Oh, kita udah biasa begini. Kita biasa begini. Nah, itu salah. Maka itu sekarang kita ketat. SOP, dan kedua yang paling penting kompetensi. Ya, siapa yang keluar kompetensi? Kolegium kedokteran. Anda tidak kompeten mengerjakan ini. Jadi gini, ada waktu seorang dokter mau kerja di tempat kami di rumah sakit, kita namanya kredensial. Tolong Anda tulis di situ apa yang Anda bisa. Tulis semua. Bisa 100 nggak apa-apa, 600 gitu. Nanti kita panggil dia. Dok, ini memang dokter sampai itu bisa ngerjain di sana. Ada namanya ahlinya, minta Bestari. Coba pendapat Anda. Setuju nggak dia kerja? Oh, nggak setuju, coret. Nah, begitu sudah selesai, dari 100 yang Anda minta, Anda yang kami izinkan cuma 70. 30 lagi Anda menurut ahlinya, Anda nggak perlu mengerjakannya. Nah, jadi kalau nanti ada kasus, kita lihat, loh dok, dokter nggak ada di sini, kenapa dokter kerjain? Maka itu ada lagi namanya di bawah supervisi. Jadi dokter untuk kasus ini harus di bawah supervisi dulu. Dia harus pegang itu. Nah, sekarang ini maaf ngomong, ahli hukum pun sudah ngerti bahwa seorang dokter itu harus punya kewenangan klinis. Nah, begitu dapat kewenangan klinis, maka rumah sakit mengeluarkan clinical appointment. Nah, yang menentukan adalah direktur rumah sakit. Kami mengusulkan ini boleh. Direktur bilang enggak. Kami nggak mau kasih dia ini. Bisa. Tergantung direktur rumah sakit, rumah sakit kan, gitu. Nah, jadi sekarang para ahli-ahli itu, bahkan hukum, udah tahu dia. Saya minta kewenangan klinisnya. Dia lihat. Lah, nggak ada di sini Anda. Kenapa Anda kerjain? Wah, Anda di bawah supervisi. Kenapa Anda kerjain sendiri? Karena udah ngerti sekarang, gitu. Nah, clinical appointment itu kan berlaku 3 tahun. 6 bulan sebelum habis, cepat-cepat perpanjang. Oh gitu ya? Ya. Jadi nggak seumur hidup ya, Prof? Nggak. Ya. Nah, bahkan saya sering bilang kalau saya rapat, SIP atau STR rencananya seumur hidup kan? Iya. Tapi ini enggak. Kan dalam perjalanan dia itu harus dinilai kan? Gitu. Jadi kalau kita kasih seumur hidup, udah dia. Ya, mau terserah dia. Itu semua kan gitu. Tapi juga nggak tahu nanti apakah seumur hidup, walau-alam lah. Nah, Prof itu kan tadi dia harus ada kompetensi kompetensi, ada SOP-nya. Nah, kalau kita hubungkan dengan pendidikan, Prof, ini bagaimana nih? Seorang dokter kan beda dengan yang lain. Nggak boleh nyontek, harusnya nggak bisa. Kalau dia nggak nyontek atau dia misalnya nggak lulus di fakultas universitas ini, dia bisa pindah ke universitas lain. Ya, itulah saya bilang. Itu gimana, Dok, sebenarnya? Sulit itu dijelasin. Jadi gini, PPDS itu... PPDS itu apa, Dok? Program pendidikan dokter spesialis. Oh, pendidikan program. Dia baru sekolah. Iya. Nah, sekarang bertanya kita, Anda ada punya kompetensi nggak? Iya. Yang ngeluarin kompetensinya itu pendidikannya. Iya. Ya? Iya. Bagian pendidikan keluar. Anda boleh sesar setelah melakukan 10 kasus baru bisa sendiri, kasih keluar. Anda baru bisa ini setelah melakukan 5 kali dikasih keluar. Nanti setelah dia lulus, dia namanya dikeluarkan kompetensi kolegium, dinilai lagi, itu semua. Biasa kalau dari pendidikan sudah keluar, bisa nggak ada masalah. Tapi kecuali kalau dia tiba-tiba nambah ilmunya, ke Jepang, ke Amerika, nambah ilmu, itu kita harus nilai ulang. Tidak bisa sembarangan aja membawa dari luar negeri ke Indonesia. Itu kan sering tuh. Oh gitu ya? Iya. Jadi di mana belajar? Di Cina. Sana sama sini nggak sama.
Jadi kalau Anda mau terapkan ilmu di sini, kami nilai dulu. Layak nggak dikerjakan Indonesia? Kalau nggak, kami nggak kasih. Gitu ya. Jadi itu, ya itu tadi. Ya. Nah, Prof, kalau tadi kan udah ada ketentuan-ketentuan yang baku, tapi kalau ternyata tadi ada penyimpangan, ya, dan itu menjadi persoalan hukum, itu dunia kedokteran ya terserah aja. Kalau udah masuk hukum, udah. Penegakan hukum itu ya, misalnya yang memperkosa, yang apa. Gitu. Datang ngadu-ngadu gitu, maaf Bu, kalau udah hukum kami nggak ikut campur lagi. Silakan. Termasuk dokternya juga. Iya, termasuk dokternya juga. Jadi dunia kedokteran tidak secara membabi buta melindungi dokter yang melakukan itu ya. Jadi dia bekerja di rumah sakit. Mungkin kalau dituntut secara hukum mungkin rumah sakitnya menyediakan. Ya. Tapi kita kalau udah masuk ke jalur hukum, sepertinya kita nggak bisa apa-apa lagi kan. Jadi gini, kalau hukum pakai undang-undangnya lain kan. Kalau kedokteran undang-undangnya lain kan, nggak sama kan, gitu. Jadi kita bilang kepada, maaf ahli hukum, kalau dia sering datang ke kami, dia bilang, Prof, ini dokternya diputuskan melanggar etik, Pak, kami tidak pakai istilah melakukan kesalahan. Kalau kesalahan kan hukum, kami cuma bilang pelanggaran disiplin, apa itu kita jelasin, nggak sesuai dengan SOP, dengan itu semua. Terus pasien nggak puas. Nggak bisa, ya kalau bapak nggak puas, masuk jalur hukum. Nah hukum kan pakai apa, KUHP ya, macam-macam ya. Itu, udah kita nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau polisinya, penyidik bilang gini, bisa nggak kami gini? Oh nggak bisa Pak. Bapak kalau mau masuk jalur hukum pakai aturan bapak sendiri, ya ikut kami. Kami memakai undang-undang praktek kedokteran. Gitu, sebagai lex spesialis. Betul, ya kan? Pakai lex spesialis gitu. Jadi nggak bisa Pak, kadang-kadang maaf, udah pasien ini. Dokternya salah, Bu, nggak ada kata-kata salah. Coba baca keputusan, ada nggak kata salah. Diketemukan pelanggaran disiplin, tidak sesuai, maka dikenakan sanksi pencabutan, misalnya STR 1 tahun. Udah. Tapi kalau hukum kan itu, Bu, perdata, pidana. Betul kan? Nah, jadi, ya itu tadi. Nah, kalau pelanggaran etik itu dianggap berat nggak, Prof, di dunia kedokteran? Berat. Bahkan saya bercanda ya, kalau dibilang, seorang dokter itu melanggar hukum kayaknya, ngerti ya? Tapi begitu dibilang seorang dokter pelanggaran etik, itu moralnya yang rusak. Waduh, kalau saya nggak bisa malu. Itu sama juga dengan dunia jurnalistik kalau wartawan. Kalau dia dihukum, mungkin karena ada urusan politik, urusan apa, nggak apa-apa. Muchtar Lubis dihukum Pak, karena investigasi Pertamina dulu. Tapi dia oleh kalangan wartawan jurnalistik dianggap sebagai pahlawan karena membongkar gitu ya. Mungkin apakah di dunia kedokteran juga dia sesuai, ini udah SOP-nya semua, walaupun dia mungkin dihukum. Kalau sudah sesuai dengan SOP semua, di kita etik semua selesai. Nah hukum nih, dia bongkar lagi. Ingat, kita kadang-kadang tidak mencari penyebab. Kenapa dia meninggal? Sebab nggak kita cari. Di sini Bu, masalah etik dan masalah disiplin. Kalau ibu mau tahu, bapak mau ketahui penyebab, tempuh jalur hukum. Ingat ada kasus yang dari Manado demo dokter-dokter. Ingat kan? Itu kita udah bilang, laporkan ke majelis dokter itu semua. Nggak mau dilapor. Lalu dilaporlah ke polisi. Polisi cari penyebab, ketemu, masalah masuk penjara kan? Nah, kalau dia laporkan ke MKDKI atau etik, mungkin lain ceritanya. Karena kita datang ke sana kok, suruh anggota kami satu ke sana. Udah, ini masuk ke disiplin aja, nggak mau. Oh ya udah, nggak mau lapor. Ditempuhlah jalur hukum. Nah, hukum kan tahu sendiri. Gitu. Tapi Prof, kan ada tuduhan dari masyarakat, tanda kutip lah ya, bahwa kalau dokter nih sama sesama dokter pokoknya saling melindungi gitu. Itulah. Sehingga tidak ada kemungkinan salah atau kemungkinan pelanggaran. Apa benar? Tidak, nggak benar. Nggak, gimana yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya kalau ada diaduin, mungkin dalam masyarakat, kalau Anda tidak puas, ngadu. Kami tidak menjemput bola. Kalau Anda mengadu, kami proses. Gitu. Jadi tolong ngadu. Nah, di Indonesia ini banyak yang nggak mau ngadu. Kita nggak bisa. Bahkan kalau kita dengar ya, si A, si B, si C, waduh itu. Tapi kan nggak diaduin, nggak bisa. Nah, apakah ada literasi
supaya kesadaran masyarakat tinggi gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dokternya juga gitu loh, Dok. Seharusnya ada lah ya, tapi tak ingat saya itu. Itu kalau gitu harus dilakukan oleh siapa tuh edukasi semacam itu? Oleh dokter. Oleh dokter ya, oleh senior, dunia kedokteran. Ya. Tapi mungkin dokternya sibuk yang ngurusin pasien aja, apalagi. Kan banyak dokternya. Kan banyak juga yang profesor-profesor yang pasiennya sedikit, ininya tinggi, ininya bagus sekali, banyak kok di banyak sini. Ya. Banyak ya. Sebenarnya, Prof, kalau kendala di dunia kedokteran menghadapi pasien itu apa yang utama? Kendala menghadapi pasien. Komunikasi tadi. Komunikasi ya. Jadi kita jelasin kepada pasien nggak ngerti, terus dia nggak ngerti main tanda tangan saja, begitu dituntut secara hukum tanda tangan udah ada, diam dia, gitu kan. Jadi kita selalu bilang, cuman pasiennya tidak mau banyak bertanya, satu dua rajin kenapa begini, jadi banyak pasien kita enggak, ya terima kasih, ya terima kasih. Begitu terjadi sesuatu baru nanti dia itu. Jadi saya selalu bilang kepada pasien saya, mana Bu, udah selesai, udah paham, kalau belum tanya. Tanya, saya sediain waktu Bu, pasien saya nggak banyak tanya. Tapi banyak pasien nggak mau. Ya makin dia percaya aja sama dokternya. Lagi pula mungkin dia nggak tahu apa yang perlu ditanya ya. Tapi kan kalau di rumah-rumah sakit swasta kan yang pendidikannya tinggi-tinggi, itu nggak ada masalah. Kalau di pinggir-pinggiran puskesmas itu mungkin iya gitu kan. Tapi kalau rumah sakit swasta, pendidikannya kan tinggi semua tuh. Cuman mereka nggak mau bertanya, mungkin malu atau apa. Saya selalu bilang, ayo Bu, masih ada waktu loh nih. Nggak mau tanya. Nah, maka itu kan di rekam medis ditulis namanya informed consent. Tahu ya? Nah, itu ditulis tanggal sekian, jam sekian, pasien gini-gini, tidak ada diskusi, nggak mau bertanya, nggak mau apa, kita tulis di situ. Kalau ada apa-apa nanti, loh ini kamu udah bilang nih. Ngerti kan? Saya pernah dahulu seorang istri pejabat, asal datang, Bu, foto payudara ya, saya bilang. Nggak mau. Saya tulis di rekam medik. Oh, dia nggak mau nggak mau di foto payudara. Saya tulis tanggal sekian datang anjuran payudara. Datang lagi, Bu, belum. Tulis lagi saya. Tulis lagi saya kan di situ. Akhirnya satu ketika kena kanker payudara dia. Suaminya datang. Ini kan rajin periksa sama Prof Ali. Kenapa istri saya begini-begini? Pak, ini baca Pak rekam medik ini. Oh, jadi udah disana. Berkali-kali Bapak lihat saya anjurin nggak dikerjain. Minta maaf. Gitu. Nah, jadi mungkin di Indonesia ini orang buat kesehatan masih orang Indonesia takut mengetahui, Pak. Banyak yang gitu ya masyarakat. Dia takut dia kanker payudara takut kan? Nggak usah katanya gitu. Jadi menghindar. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa negara-negara maju kanker stadium lanjut turun? Kok Indonesia naik? Di sana itu begitu sedikit nggak beres langsung dia ke dokter. Langsung dia ke dokter. Di sini oke lah kalau misalnya orang-orang kecil gitu ya, nggak apa-apa dia nggak ke dokter. Ini orang-orang itu masih menghinggapi masyarakat kita ya, walaupun naik dari ekonomi maupun pendidikannya relatif tinggi, Pak. Kok berapa nih Prof kalau mamografi sama USG? Sekitar 2 juta. Mahal ya. Nah, coba bayangin. Padahal cuma 1-2 tahun sekali. Apalah bedanya kan ya? Tapi Prof ya, memang kan ada semacam tuduhan kalau tadi lagi-lagi tanda kutip ya, asumsi dokter ini berkolaborasi sama rumah sakit gitu ya. Ini ada pandangan masyarakat nih. Kan itu harga ronsennya berapa? Dia harus BIP-nya berapa? Ada titipan nama ke dokter. Sakit nggak sakit, perlu nggak perlu, pokoknya lo. Nah, inilah sekarang itu kan betul nggak? Rumah sakit sekarang sudah mulai tanda petik bisnis. Dia beli alat, dia beli ini, kalau nggak dipakai, ya kan? Maka saya pernah dibilang, Prof, saya beli alat ini 2M loh. Kalau Prof nggak pernah pakai, saya bilang gini, dasar apa saya pakai? Indikasinya apa? Anda kan guru saya. Waktu Anda ngajar saya dulu, periksalah sesuai dengan indikasi. Nggak ada indikasi. Diam dia. Gitu. Nah, sekarang rumah sakit mulai kan, beli alat ini. Dan kedua, pasiennya senang. Betul. Maksudnya mereka bilang kepada saya, alah, udahlah, lupain itu, idealisme itu. Jadi apa? Periksa aja. Kamu dapat, rumah sakit dapat. Saya bilang, maaf, saya dididik bukan begitu. Pasiennya sedikit, biarin. Nggak apa-apa. Saya bilang gitu.
pasien dokter yang idealis seperti Prof banyak nggak? Sedikit ya. Kenapa tuh Prof? Apakah udah lifestyle udah nggak mau hidup enak? Ya itu. Dokter naik mobil mewah apa? Saya kan begini, saya orang Islam. Ya, saya juga Islam ini loh. Saya bilang gini, Tuhan, terima kasih. Apa? Engkau tidak memberikan saya pasien banyak. Jam 8 malam saya sudah tidur. Coba teman-teman saya jam 12 jam 1 malam ibadahnya bagaimana? Terima kasih. Jadi kata Tuhan, tidak aku bebani seorang sesuai dengan kemampuan. Prof Ali, kamu si pasien nggak mampu, kamu bangun tengah malam, nolong partu, saya praktek rumah saya di mana? Pulau Gadung sana. Bayangin kalau ada apa-apa kan? Terima kasih ya Allah, kamu Tuhan kasihan sama saya. Saya pegang itu, nggak apa-apa. Saya bilang gini, saya udah punya rumah, udah punya mobil, istri kerja, apalagi saya cari, udah cukup. Nggak pingin saya macam-macam, nggak pingin Mercy, nggak pingin BMW, nggak. Mobil ada Toyota, ya udah cukup. Nah, tapi kan yang berpikir seperti itu sedikit. Nah, kita di luar negeri pendidikan seperti itu. Di sana kan, di luar negeri itu, kita nggak bisa kaya di sana. Betul kan? Nggak bisa. Jadi motivasi untuk masuk pendidikan kedokteran juga udah berbeda dong sekarang, Dok. Ya, setuju saya, setuju. Kalau dulu kan full pengabdian gitu. Ya, benar. Bisa untuk menyembuhkan orang, ini udah senang ya. Waktu mau masuk kedokteran kan kita wawancara nih. Pak Ahmad, Dr. Ahmad, Anda mau masuk spesialis kebidanan? Iya. Nanti Anda mau nggak kita taruh, misalnya di NTT, di IRI. Oh, mau kita. Betul. Yang penting diterima kan? Satu di situ, bersedia ditempatkan di mana-mana gitu. Tahu-tahu saya ketemu di Jabodetabek. Itu tadi bilang, pasien banyak, rumah sakit banyak, penghasilannya jadi. Kedua alasan mereka adalah, aduh nanti kalau ditempatkan di sana kita sekolah anak gimana? Kan susah sekolah anak di Tapi waktu kita wawancara, setiap setuju. Nah, jadi seperti Anda bilang sekarang, jadi gini, kalau waktu saya sering presentasi di luar negeri, dia bilang gini, kalian dari Indonesia jarang presentasi, bukan nggak pernah, jarang. Saya datang ke sini mau ambil ilmu Anda, saya bilang gitu. Kenapa di Indonesia itu kalau bikin penelitian yang bagus, mahal, ya semua. Biarlah saya ambil ilmu Anda. Jadi indikator sukses adalah materi. Padahal nggak ada yang bikin buku, ada yang bikin, nggak ada kan? Sedikit kan? Nah, karena bikin buku, bikin ini, nggak bisa. Itu. Kalau kita ngomong, Dok, ayo kita riset dulu yuk, ini kita ketemu. Jadi udah jadi dokter, seperti Anda bilang, mulai materialis. Itu udah nggak bisa, ya tergantung negara ya. Waktu saya tinggal di sana dulu itu kan pajak besar, punya apartemen satu kamar doang udah hebat, mobil satu di sini. Jadi pernah ada teman saya datang dari Frankfurt, Jerman, kunjungi Indonesia. Terus saya bawa ke rumah teman saya, dia bilang, waduh, dokter di sini kandungan rumah besar, kolam renang. Di sana kan nggak bisa. Di sana yang bisa orang itu konglomerat, orang kaya besar. Kan? Di sana nggak bisa. Dia lihat di sini dia heran. Dia lihat rumah saya gede, dia bilang hebat kamu ya, dia bilang gitu. Kayak begitu. Di sana kan apartemen. Iya. Jadi ada beda motivasi ya. Ada Prof, tuh. ya, gitu ya. Beda motivasinya apa gitu. Nah ini merugikan pasien nggak nih? Ini sih nggak merugikan, nggak rugi. Kan saya bilang tadi budaya attitude orang pasien maunya begitu, diperiksa terus, diperiksa ini, nggak perlu diperiksa senang dia, begitu kan? Gitu. Jadi saya kan, Prof nggak perlu periksa ini, nggak perlu Ibu, nggak bisa terima. Jadi kata orang, mau nggak pasien kamu banyak, kasih apa yang pasien mau. Dia minta obat kasih, minta USG kasih semua, pasien senang. Padahal saya pikir-pikir nggak sesuai. Hati nurani saya bilang. Tak bisa ini kan pembohongan kan, dosa saya. Jadi gimana? Pikir-pikir dosa-dosa dia bilang. Nah itu tadi kan. Jadi saya kerja, istri saya kerja. Nah sekarang anak saya udah selesai semua, udah kerja, udah lumayan. Saya nggak punya harta apa-apa, Pak. Nggak punya tanah, nggak punya ini, nggak ada, cuma satu rumah itu. Yang ada hati yang baik kali. Karena kita orang agama ya. Kita takut juga sama Tuhan kan. Gitu. Nah, kalau gitu Prof, apa yang perlu dirubah agar dunia kedokteran kita
kembali kepada kitohnya gitu loh. Ya ini kan menyangkut materi. Iya. Sanggup nggak membayar itu para dokter? Dia udah sekolah mahal-mahal, sudah itu dia keluar, bisa nggak rumah sakit misalnya? Jadi gini, di Jerman itu dia tanya, Anda mau di institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, atau mau kerja di luar? Kalau mau kerja di luar silakan. Jadi dia kerja di rumah sakit swasta, misalnya dapat 40 juta sebulan, dia jadi institusi pendidikan dapat 40 juta sebulan. Maulah dia. Tapi sekarang terbalik di sini. Kerja di rumah sakit pendidikan berapa dibayar? Rendah kan? Dia pergi ke swasta, tahu sendiri bisa 200 juta sebulan dia bisa dapatkan gitu. Jadi di sini itu maka bilang apa ya? Sulit, beda lah Indonesia. Beda. Dok, kembali ke tadi banyaknya penyimpangan. Bagaimana masyarakat harus menilai ini, Prof? Penyimpangan-penyimpangan perilaku, walaupun dokter bilang ya itu kan kelakuan lebih individual, bukan satu fenomena. Jadi pasien harus pintar-pintar memilih dokter, itu aja. Oh gitu. Iyalah, pintar-pintar dia pilih dokter. Jadi gini, maaf ya, ada orang kalau dia mau berobat ke dokter dia buka, searching dulu enggak, pasiennya banyak, nggak mau. Ini enggak, lihat CV-nya, enggak. Jadi dia pilih. Kalau di sini kan enggak. Ada teman saya sakit liver. Nggak mau dokter ini, nggak mau dokter ini. Dokternya pernah kena masalah ini semua. Dia pilih, kan bisa begitu. Orang asing begitu, dia cek satu-satu baru dia berobat. Jadi kita himbau kepada masyarakat, pelajarilah dulu mengenai dokter tersebut, lihat betul-betul. Ya memang susah. Kalau sampai ke rumah sakit dilindungi, ya kan ya. Gitu. Nah kalau menentukan dokter yang baik dan cocok buat kita gimana tuh dok? Ada riwayatnya di situ. Ada riwayatnya. Bapak nanti buka tentang nama saya, cari dari situ. Bisa baca di situ. Lihat dari kurung kita, cuman kerjanya begini bisa ditahu dari situ. Atau dengar-dengar lah ya dari teman yang lain, masyarakat yang lain kan sering gitu. Jangan berobat ke dokter sana tuh. Jangan berobat ke dokter sana. Kan sering gitu kan. Gitu. Ada juga yang bilang, wah dia judes, ditanya aja nggak mau gitu loh, macam-macam. Itu kalau udah pakai mulut berbahaya tuh. Pasien dokter langsung begini. Oh gitu ya, bro. Marketingnya mulut. Udah. Baik dok, ada closing statement dari Profesor? Closing statement saya buat para dokter. Kalau Anda profesinya dokter, praktek sebagai dokter, berhubungan dengan pasien, jaga tuh etik. Sudah ada buku yang dibawa oleh ID, Kodeki, Kedokteran Indonesia. Pegang itu. Satu. Kedua, kalau Anda nggak mau dituduh malpraktek, kerjalah sesuai dengan SOP, dengan yang ada. Kalau Anda nggak punya SOP di pencil di sana, apa yang Anda dapat dari sekolah dulu? Ada textbook kan? Kerjakan seperti itu. Jadi kita himbau kalau bisa setiap rumah sakit bikin SOP-nya. Jadi biar dokter itu berkiblat ke situ. Karena kalau sudah Anda kerjakan sesuai dengan SOP, mungkin Anda nggak kena masalah etik, nggak kena masalah disiplin. Itu aja. Baik, Prof. Ali. Terima kasih banyak Prof. Ali kedatangannya memberikan pencerahan kepada kami, kepada masyarakat. Demikianlah obrolan kita dengan Profesor Ali Basaid, seorang ahli kandungan dan yang banyak berkecimpung dalam etika kedokteran. Dan semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan sebelum mengakhiri, saya kembali mengulangi, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Winarmada Soekardi, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih.